baik dan sukacita. Nah, pada pagi hari ini adalah hari Minggu. Pasti semuanya sudah tahu dong dan sudah siap mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus siapkan hati kita, siapkan pikiran kita dan energi kita untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tanpa cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami bangun dengan penuh sukacita. Pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Tolong kami agar kami bisa duduk dengan tenang, duduk dengan diam, sehingga kami fokus mendengarkan cerita Alkitab dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Waktu dan kesempatan hanya kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya sudah siap? Pasti semua sudah siap. Kita mau memuji Tuhan, mari semuanya harus berdiri. Kita mau nyanyi, mari kita bersukaria. Semuanya harus dengan muka berseri-seri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bersukaria karena Tuhan suruh kita harus bersukaria dan hati kita harus bahagia karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan sekarang kita mau terus memuji Tuhan. Kita katakan happy ya, happy ya. Semua pada tahu kan, pada tahu kan. bernyanyi, kita semua sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita harus siapkan
menenangkan hati kita, pikiran kita mau fokus. Kira-kira Tuhan mau kasih tahu apa kita untuk hari ini, dan supaya Tuhan terus membimbing kita menjadi anak yang taat lewat firman-Nya hari ini. Oke, sekarang kita mau nyanyi Kubuka Alkitab. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam sekolah minggu. Kalian tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita, dan kalian mempunyai suara yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat memuji Tuhan. Kalian mempunyai anggota tubuh untuk dapat melompat, bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk hari Minggu yang indah, kami dapat bertemu bersama-sama dalam sekolah minggu ini. Tuhan, tolong kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, tolong kami agar kami dapat duduk, mendengarkan, dan Tuhan tolong kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab dulu. Yuk, ambil Alkitabnya. Kita baca dari kitab Lukas. Lukas yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yuk kita baca sama-sama. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, pada suatu hari, Marta senang sekali karena ada Tuhan Yesus mau datang. Teman baiknya, sahabat yang terbaik, akan datang berkunjung ke rumah Marta. Wah, Marta sibuk sekali. Dia mulai memikirkan, apa yang aku bisa siapkan yang terbaik buat sahabatku itu. Karena aku mengasihi Tuhan Yesus, aku akan menyiapkan makanan yang terenak, minuman yang segar, dan juga aku akan merapikan ruangan ini supaya ketika Tuhan Yesus datang, wah, dia akan merasa nyaman dan sukacita. Nah, benar, ketika Tuhan Yesus datang, Maria dan saudara perempuannya Marta menyambut. "Wah, Tuhan Yesus, silakan duduk, ayo duduk di sini." Dan mulailah Marta, "Aduh, saya mau memasak apa ya?" Sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Pada saat itu Marta masih sibuk menyiapkan makan malam. Marta mungkin harus memanggang roti, memasak daging, ikan, menata meja, dan juga mencuci buah dan sayuran. Bagaimana ya caranya supaya dia menyelesaikan itu tepat pada waktunya? Kan sebentar lagi sudah mau makan. Dan dia mulai kesal karena dia melihat saudaranya Maria
sedang duduk dekat kaki Tuhan Yesus, tidak membantu dia. Wah, Marta sedikit kesal dan dia mulai datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan hal ini sendiri? Lalu Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, sama seperti kita mengundang teman kita. Jika kita mengundang teman kita, sahabat baik kita, pasti tidak akan kita tinggalkan. Misalnya teman kita namanya si Tini. Tini, yuk kita main. Tapi kamu tunggu di sini ya. Aku siapkan makanan, aku siapkan meja makan, aku siapkan buah-buahan. Tidak, masa kita tinggalkan teman kita sendirian di ruang tamu? Tapi kita akan duduk dengan dia, bermain bersama, bercerita bersama. Seperti yang Maria lakukan. Dia duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Maria tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak selamanya tinggal di rumah mereka. Karena itu, ia ingin mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita telah mendengar cerita ya tentang Maria. Ya, yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Maria mau mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, di kelas sekolah minggu juga sama seperti hari ini. Kita duduk dengan baik, kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita tahu dari mana kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita akan duduk mendengarkan cerita itu, dan dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca. Mungkin ada yang belum bisa baca, tapi kalian bisa mengajak papa, mama, atau kakak kalian, yuk temani aku belajar dari firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu yuk kita ingat 3 hal. Yuk kalian boleh berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama, yuk berdiri bersama-sama. Yuk kita lakukan 3 hal. Yang pertama, dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, dengarlah firman Tuhan. Yang kedua, belajarlah firman Tuhan. Dan yang ketiga, taatilah firman Tuhan. Yuk sekali lagi. Yuk boleh berdiri. Ada yang masih duduk nih. Yuk berdiri. Yang pertama apa? Dengarlah firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa kita harus selalu mendengar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan juga menaati firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita Maria dan Marta. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Maria duduk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami belajar firman Tuhan, ketika kami sekolah minggu, kami dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita waktunya untuk menghafal ayat hafalan. Dengarkan dulu ya. Kita ambil ayat hafalannya dari Matius 22 ayat 39b. Dari mana? Matius 22 ayat 39b. Dengarkan dulu ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk ulangi lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari mana? Matius 22 ayat 39b. Yuk sekali lagi kita hafalkan bersama-sama. Kita ucapkan dulu dari ayatnya ya. Yuk 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dengan baik, menghafalkan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa ya, melakukannya juga dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.